Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurul Hafidatul Sania dari kelas akuntansi 6 SIP 3. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang teori akuntansi, stakeholder theory. Nah, yang dimaksud dengan stakeholder theory ini adalah teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggung jawab. Nah, stakeholder teori ini merupakan semua pihak-pihak baik internal maupun eksternal yang mempunyai hubungan yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Nah, oleh perusahaan. Batasan stakeholder tersebut mengisyaratkan bahwa perusahaan hendaknya memperhatikan stakeholdernya karena mereka adalah pihak yang dipengaruhi dan mempengaruhi langsung maupun tidak langsung atas aktivitas serta kebijakan yang diambil oleh perusahaan tersebut. Nah, jika perusahaannya tidak memperhatikan stakeholder, bukan tidak mungkin akan menuai protes dan dapat mengeliminasi legitimasi stakeholder-nya. Nah, dalam mengembangkan stakeholder ini, memperkenalkan konsep stakeholder dalam dua model, yaitu ada model kebijakan dan model bisnis. Model kebijakan dan model bisnis, model tanggung jawab sosial. Pertama, fokus adalah mengembangkan dan mengevaluasi persetujuan kepada keputusan strategis perusahaan dengan kelompok-kelompok yang dukungannya diperlukan. Nah, untuk kelangsungan usaha perusahaan, dapat dikatakan bahwa dalam stakeholder teori ini berfokus pada cara-cara yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengelola hubungan perusahaan dengan stakeholder-nya. Nah, perkembangan teori stakeholder diawali dengan berubahnya bentuk pendekatan perusahaan dan melakukan aktivitas usaha. Nah, menjelaskan terdapat dua bentuk dalam pendekatan stakeholder, yaitu Old Corporate Relation dan New Corporate Relation. Nah, perbedaan antara kedua tersebut, ini perbedaannya mendasar dari kedua pendekatan tersebut terlihat dari segi penekanan untuk melaksanakan aktivitas perusahaan. Nah, Old Corporate Relation menekankan pada bentuk pelaksanaan aktivitas perusahaan secara terpisah, yang setiap fungsi dalam perusahaan melakukan pekerjaannya tanpa adanya kesatuan di antara fungsi-fungsi tersebut. Nah, hubungan dengan pihak di luar perusahaan hanya bersifat jangka pendek dan sebatas hubungan transaksional tanpa kerjasama untuk menciptakan kebermanfaatan bersama. Nah, pendekatan yang memunculkan banyak konflik ini bagi perusahaan dikarenakan perusahaan secara tidak langsung memisahkan diri dengan para stakeholder, baik yang berasal dari perusahaan mau di luar perusahaan. Pendekatan New Corporate Relation menitik beratkan pada kolaborasi antara perusahaan dengan seluruh stakeholdernya. Nah, hubungan perusahaan dengan internal stakeholder dibangun berdasarkan konsep kebermanfaatan bersama, sedangkan hubungan dengan stakeholder di luar perusahaan bersifat fungsional yang bertumbuh pada kemitraan. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa pendekatan New Corporate Relation mengeliminasi jarak di antara para stakeholder perusahaan. Nah, perusahaan tidak lagi mengeksklusifkan dirinya dari para stakeholder, sehingga dengan pola hubungan semacam ini, arah dan tujuan perusahaan bukan lagi berorientasi pada penghimpunan kekayaan sebesar-besarnya, namun lebih kepada pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teori stakeholder merupakan suatu teori yang mengatakan bahwa keberlangsungan suatu perusahaan tidak terlepas dari adanya stakeholder, baik internal maupun eksternal, dengan berbagai latar belakang kepentingan yang berbeda dari stakeholder yang ada. Nah, salah satu variabel yang
yang memiliki hubungan dengan teori stakeholder ini adalah variabel corporate social performance. Dan penerapan corporate social performance ini dapat menjadi strategi perusahaan untuk memenuhi kepentingan dari para stakeholder akan informasi non-keuangan perusahaan terkait dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari adanya aktivitas perusahaan. Demikian tentang teori stakeholder dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.